Pemirsa, BPS mencatat peran konsumsi rumah tangga cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 dengan pertumbuhan 5,06% dan kontribusi 53,32%. Konsumsi pemerintah juga menjadi penopang pertumbuhan yang tercatat tumbuh sebesar 15,97%. Badan Pusat Statistik mencatat peran konsumsi rumah tangga dalam menopang pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 dengan seluruh komponen pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data BPS, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 53,32% dan tumbuh 5,06%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2025 yang sebesar 4,97% secara tahunan dengan distribusi 54,25%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi pada kuartal 2 2026 terjadi pada pengeluaran kelompok restoran dan hotel sebesar 6,47% seiring meningkatnya konsumsi makanan jadi. Selain itu, konsumsi transportasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 5,71% karena menggunakan transportasi pribadi, pembelian kendaraan bermotor, dan perbaikannya. Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 15,97% secara tahunan dengan distribusi sebesar 7,57% yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai sejalan dengan pembayaran gaji ke-13 untuk ASN, TNI Polri, serta akselerasi pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS. Selain itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga didorong oleh peningkatan realisasi barang dan jasa. Pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 lainnya, yakni pembentuk modal tetap bruto atau PMTB sebesar 6,87% secara tahunan, dengan distribusi sebesar 29,36%. Ekspor pengeluaran atas ekspor Indonesia tumbuh sebesar 4,13% secara tahunan, dengan distribusi sebesar 23,13%. Sementara pengeluaran atas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma. Kejaksaan selaku pihak termohon menghadirkan ahli pidana Hendri Jayadi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Agenda sidang hari ini merupakan pembuktian dari pihak termohon, yakni pihak kejaksaan. Dalam sidang, pihak kejaksaan menghadirkan Hendri Jayadi selaku ahli pidana. Hendri berpendapat jaksa penuntut umum boleh melakukan koreksi atas surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan negeri. Menurut Hendri, dalam ketentuan undang-undang, pihak jaksa diberi kesempatan 1 kali untuk melimpahkannya kembali. Sementara itu, Dr. Tifa menantang JPU untuk menempuh jalur banding resmi di pengadilan tinggi, bukan kembali di pengadilan negeri, yang sebelumnya dinyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Menurut Dr. Tifa, persidangan pokok perkara yang tetap dipaksakan berjalan oleh JPU merupakan bentuk pengabaian hukum. Kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi, ya, itu mengikuti dan menjalankan proses of law, ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra-peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri. Karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau banding, kalau mau jalan lanjut perbaiki banding. Oh ya, ayo mari kita banding.
tinggal kasih saja saya alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Sebelumnya Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan untuk menggugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya. Dari Jakarta, Juan Arda Guardiola, Leman Ainus melaporkan. DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Usai rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS seleksi pada 2027. Kesempatan untuk seleksi PNS bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak. Selain itu, Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan pemerintah daerah diminta menyisir dan memastikan kapasitas fiskal daerah secara teliti terlebih dahulu sebelum menyatakan kondisi darurat anggaran. Pemerintah pusat juga menyiapkan opsi dukungan fiskal tambahan serta pengalihan status bagi tenaga tertentu, seperti guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Seluruh proses penataan pegawai di daerah diwajibkan mengikuti skema serta tahapan yang telah disepakati bersama antara pemerintah, pusat, dan DPR RI. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sidang banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta siang lalu. Sidang kali ini menghadirkan 2 orang saksi, yakni Riko Gunawan, Direktur Product and Solution PT Acer Indonesia, dan Dwi Satrianto, ex-pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi dimintai keterangan oleh tim penasihat hukum untuk menguji kembali fakta-fakta terkait dengan dugaan kerugian negara. Saksi memastikan dalam menyusun katalog dalam pengadaan barang elektronik perkantoran untuk pemerintah telah melalui prosedur sebelum ditayangkan di e-katalog. Berdasarkan keterangan kedua saksi, Nadiem semakin yakin tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Jadi harga kerugian audit BPKP ini 4,3 juta tidak ada di dalam pasar. Ini adalah angka rekayasa. Karena BPKP tidak membandingkan dengan harga pasar. Bisa bayangin nggak? Menyebut ada kemahalan, tapi tidak dibandingkan dengan harga pasar. Jadi ini adalah bukti terbesar manipulasi fakta, manipulasi audit kerugian, di mana BPKP melakukan perhitungan setelah saya ditahan, dan dibuat angka yang tidak ada di...